Nick Weaver sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Ini rumor belaka atau memang Coach Sinteyong serius berminat sama Nick? Ada juga beberapa pemain yang dipantau langsung oleh Coach Sinteyong. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh sealam dunia, jelas timnas Indonesia mempunyai jadwal yang cukup padat ya di 2024 sampai 2025 ini, seiring memang terus berkembangnya standar timnas Indonesia yang semakin baik. Itu satu hal yang bagus sih kalau menurut saya. Dan memang timnas ini sekarang sedang persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia round ketiga dan juga Piala AFF. Nah, kita bagi dua aja lah dalam tanda petik ya, karena memang timnas yang dipersiapkan untuk Piala AFF dengan timnas yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia itu dengan nahkoda yang sama, Coach Sinteyong, tetapi dengan pemain-pemain yang berbeda. Untuk Piala AFF ini kabarnya akan diisi oleh pemain-pemain muda yang menjuarai SEA Games kemarin. Ada juga mungkin beberapa pemain yang akan dipersiapkan untuk SEA Games ke depan. Intinya pemain muda lah gitu ya. Dan kalau menurut saya sih sepertinya akan diisi oleh beberapa pemain senior juga. Ya mungkin ini kesempatan untuk seorang Marco, Rahmat Irianto untuk kembali, atau Edo juga kembali memperkuat timnas Indonesia. Karena kalau untuk timnas kualifikasi Piala Dunia kabarnya sekarang hanya Dimas Derajat lah pemain Persib yang memang dipanggil. Sisanya tidak ada yang dipanggil lagi. Ini bukan tanpa alasan, karena memang untuk saat ini kita tahu lah bagaimana standarisasi pemain timnas yang terus meningkat, ditambah posisi Rahmat Irianto, posisi Marco, posisi Edo itu benar-benar tebal dan bagus-bagus banget saingannya di timnas. Sementara untuk Dimas Derajat sampai saat ini ya kita tahu kalau memang striker timnas itu masih bisa dibilang langka lah ya, sebelum mungkin ada James Reven yang udah diputuskan tidak akan ikut dipanggil juga oleh Coach Sinteyong, dibiarkan berkembang dulu di bawah gitu kan di kategori umur. Dan beberapa pemain lini serang yang sekarang sedang diincar oleh PSSI pun belum ada jawaban yang pasti lah. Itu sebabnya mungkin Dimas akhirnya dipanggil kembali, selain karena memang juga Dimas mempunyai kualitas, apalagi sekarang walaupun baru tampil satu kali bersama Persib, bisa dibilang cukup menjanjikan, lebih baik dibandingkan saat melawan Persikabo. Mungkin itu kok melawan Persikabo, saat masih di Persikabo maksud saya. Mungkin itu adalah salah satu pertimbangan dari Coach Sinteyong ya. Nah, Beckham Putra juga sekarang kabarnya sedang sedang dipantau langsung oleh Coach Sinteyong. Ini bahkan dinyatakan langsung oleh Coach Bojan Hodak. Beckham ini masuk ke pemantauan untuk dipersiapkan timnas Indonesia di Piala AFF ini. Ini satu hal yang bagus ya bagi saya, karena memang tujuan dari liga, tujuan dari adanya klub itu adalah untuk menunjang timnas yang hebat gitu kan. Walaupun mungkin kadang-kadang di beberapa waktu kemarin kita sebenarnya senang tidak senang dengan dipanggilnya pemain Persib, karena biasanya kan banyak dan itu mengganggu Persib. Tapi kalau untuk sekarang sih menurut saya tidak ada masalah ya, karena memang jadwal udah benar-benar diatur sebaik mungkin, sehingga tim di liga, pemain di liga itu tidak akan bentrok dengan di timnas Indonesia. Mau itu kalender FIFA maupun juga tidak, karena itu udah disesuaikan oleh PSSI. Dan ini jelas applause buat PSSI, PT LIB juga gitu, udah mengatur jadwal sebagus mungkin. Itu tandanya sepak bola kita memang lebih baik juga gitu kan. Mungkin sisanya ya tinggal apakah pemain itu kelelahan atau cedera jika seandainya pulang dari timnas. Itu yang hanya akan bisa mengganggu dia di tim. Kalau untuk bentuk jadwal untuk saat ini enggak gitu ya. Dan kita juga sangat berharap sih sebenarnya kalau memang banyak lagi pemain-pemain Persib Bandung yang kembali dipanggil oleh timnas Indonesia, karena itu punya kebanggaan sendirilah sebagai bobotoh ya kita melihat pemain Persib banyak di timnas. Nah, Nick Weaver, kita tahu kalau Nick Weaver ini kan udah main lama di Persib ya. Sekarang bobotoh udah 5 tahun dan bisa dibilang sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Walaupun jujur aja untuk saat ini secara detail saya nggak tahu syarat naturalisasi pemain tanpa memiliki darah keturunan Indonesia. Kalau dulu memang eranya Gonzales itu bisa 5 tahun. Tapi kalau untuk sekarang apakah bisa atau enggak kita belum tahu secara spesifiknya. Tapi jika seandainya kita mengacu kepada peraturan yang dulu, yang dimana era Cristian Gonzales yang pernah membela Persib Bandung juga,
Untuk saat ini memang bisa. Cuman pertanyaannya jika bisa, tinggal ada dua pertanyaan penting lagi. Apakah Coach Sinteyongnya mau dan apakah Nick Koivalnya mau? Tinggal itu aja. Kalau seandainya memang Nick mau dan Coach Sinteyong mau, ya bisa saja terjadi. Tapi kalau jika melihat kita skuad timnas yang ada sekarang agak susah juga ya, karena memang timnas Indonesia sekarang memiliki pemain yang cukup tebal di lini belakang, bahkan berkualitas sekali gitu, sehingga saingannya itu akan sulit bagi Nick. Apalagi Nick sekarang udah bisa dibilang cukup berumur, dan Coach Sinteyong memiliki filosofi yang ingin pemain-pemain muda agar timnas ini bisa dibawa jangka panjang. Ya, jadi kalau menurut saya ini hanya menjadi apa ya, pembicaraan bebotoh di warung kopi aja lah. Bagi saya sepertinya tidak akan pernah terjadi Nick Koival untuk dinaturalisasi. Itu menurut saya ya. Mungkin segitu dulu bebotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.